Siapa sih yang nggak mau financially independent, retire early? Nah, kadang kita masuk ke pasar modal, tujuannya adalah untuk kita bisa meraih tujuan-tujuan keuangan kita. Tapi yang goal paling tinggi, biasanya kebanyakan orang adalah gue biar bisa pensiun dari pekerjaan, gue bisa udahan dalam bisnis, dan lain segala macamnya. Tapi sebenarnya kita harus lihat dulu di sini bahwa seberapa sih pekerjaan kita dan bisnis kita itu mandek mungkin, atau Anda jenuh dengan keduanya sehingga Anda pengen udahan. Karena pada dasarnya kalau semua bisa dijalankan dengan baik-baik aja, nggak ada salahnya dong kita bisa menjalankan semuanya dalam waktu bersamaan. Anda punya pekerjaan yang bagus, oke, dan Anda punya, kalau bicara di saham, investasi ataupun transaksi saham juga oke. Atau Anda punya bisnis yang bagus dan Anda juga punya investasi atau punya saham-saham portfolio di dalam portfolio Anda yang oke juga. Maka di sini kita bicara mengenai multiple source of income. Jadi teman-teman, sekarang cukup beken ya gerakan FIRE, F-I-R-E, FIRE, api. Tapi di sini kepanjangannya adalah Financial Independence, Retire Early. Nah, kalau kita telusurin lebih dalam teman-teman, untuk kita bisa mencapai hal tersebut, mungkin kita bisa merujuk kepada Warren Buffett. Nah, Warren Buffett bilang apa? If you don't have multiple source of income, you will work for the rest of your life. Kan di situ. Nah, jadi kalau motivasi kita di sini adalah gue pengen pensiun dini, gue pengen early retirement, atau mungkin gue pengen 5 tahun lagi pensiun, misalnya seperti itu. Maka quote dari Warren Buffett itu sebenarnya sangat penting, yaitu apa? Multiple source of income. Jadi financial independence itu bukan berarti, ini banyak yang jadi salah kaprah gitu loh. Financial independence bukan berarti Anda bisa kerja di mana aja. Itu bukan. Gitu loh. Financial independence itu bukan berarti Anda bisa trading di mana aja. Yang penting ada income untuk sehari-hari. Enggak gitu juga, gitu loh. Tapi financial independence itu yang tingkatan paling ideal adalah kita punya independensi untuk enggak ngapa-ngapain. Nah, enggak ngapa-ngapain tapi aman. Kadang itu yang suka kebalik-balik oleh banyak orang. Jadi, saya kerja ini bisa ini nih, bisa dari mana aja nih. Ya udah, arti saya financial independence. Bukan kayak gitu loh. Jadi financial independence adalah kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya kita bisa ngapa-ngapain. Itu di sana. Nah, ketika kita nggak ngapa-ngapain, bisa ngapa-ngapain, maka kita bisa retire early. Nah, retirement itu sebenarnya bukan sebuah kewajiban. Karena apa? Namanya orang ya. Namanya orang, pasti bosen. Teman-teman, 2 bulan nggak ngapa-ngapain, bosen nggak? Bosen. Oh enggak dong, kan bisa liburan kok. Bisa jalan-jalan, coba aja. Jalan-jalan 6 bulan. Traveling terus. Bosen nggak? Bosen juga. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap orang tuh butuh rutinitas. Itu yang kalau saya banyak ketemu dengan kebanyakan orang, mereka selalu share seperti itu. Kita butuh sesuatu, kita butuh adrenalin, kita butuh rutinitas, kita butuh sebuah keteraturan di sana. Seenggak teraturnya orang, pasti ada sebuah pola hidup yang berlangsung terus-menerus. Itu di sana. Oke, jadi teman-teman, bicara mengenai financial independence, retire early, yang menjadi motivasi juga mungkin bagi teman-teman semuanya dalam melakukan transaksi saham, investasi saham, atau mungkin gak cuma di saham gitu loh. Teman-teman ada yang di properti, ada yang teman-teman di crypto, ada juga di bisnis lain gitu ya, franchise dan lain segala macamnya. Pada dasarnya ada beberapa prinsip yang teman-teman harus perhatikan di sini. Let's say di IG Live ini kita akan bahas mengenai persahaman. Oke? Persahaman. Bagaimana caranya saya bisa pensiun mengandalkan saham? Itu paling penting kan? Apakah saya pensiun aja, saya resign aja, saya tutup aja toko saya udah jenuh, misalnya seperti itu, udah jenuh. Nah, apakah kita melakukan hal tersebut, lalu kita jadi trading saham, teman-teman? Trading saham aja, pokoknya beli ya, carilah sehari 1%, scalping atau
intraday trading segala macam. Dan apakah itu adalah sebuah retirement? Enggak. Itu sebenarnya cuma ganti profesi. Yang dulunya profesi adalah sebagai karyawan, yang dulu profesi adalah pebisnis, ganti profesi menjadi trader saham. Itu ganti profesi, teman-teman. Itu bukan retirement. Itu bukan seperti itu. Jadi jangan sampai itu disalahartikan. Jadi kita bicara mengenai retirement, trading saham, invest saham, dan ujung-ujung adalah bicara mengenai trading for a living, ya kan? Trading for a living. Apa yang harus kita perhatikan di sini, teman-teman? Apa yang harus kita perhatikan di sini? Jadi hati-hati dengan kata trading for a living karena dia berbunyi begitu indah, tapi aktualnya bumerang di sana. Kita bicara dulu di sini mengenai salah satu teman saya. Teman saya dulu adalah seorang profesional. Dia punya posisi yang cukup tinggi di sebuah perusahaan besar yang which is itu juga emiten di pasar modal Indonesia. Dan dia juga di sampingan keseharian dia juga ada sampingan yaitu trading saham. Hasilnya bagus, teman-teman. Hasilnya bagus. Pokoknya cukup oke untungnya dan dia semakin meningkatkan, dia semakin bertambah kepercayaan dirinya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa bahwa yang saya udah kumpulin ini udah lumayan oke nih. Yang saya dapatkan dari saham sudah lumayan oke. Kayaknya lumayan ya saya udahan. Gitu. Karena dorongan dari setiap orang itu kadang kan pengen jadi bos bagi diri sendiri di sana kan. Tapi hati-hati. Ketika kita trading for living, kadang bosnya ganti rupa doang. Bosnya adalah saham Anda. Nah, tapi benar. Jadi setelah dia resign, setahun setengah dia trading for a living. Jadi bukan financial independence, retire early di sini. Kenapa? Karena dia masih butuh income. Jadi 1 tahun setengah dia udah resign, posisinya udah bagus sebenarnya, udah bagus. Udah mapan. Dia trading 1,5 tahun. Yang terjadi apa? Posisinya kacau balau semua, teman-teman. Kacau balau semua. Karena apa kacau balau? Karena yang dulunya saham itu menjadi sampingan dia, sekarang menjadi yang utama. Ini hati-hati di sini. Jadi yang utama. Nah, menjadi yang utama, masalah dari saham versus bisnis apa, teman-teman? Masalah dari kita menjadikan saham adalah profesi utama kita. Teman-teman, ini bukan mengenai stock broker, ini bukan mengenai analis, ini bukan mengenai investment bankers. Forget about it. Kita bicara trading for living adalah Anda bertransaksi saham untuk dapat income untuk kehidupan bulanan. Itu di sana. Yang jadi masalah dalam sebagai full-time trader dengan full-time employee atau full-time businessman atau businesswoman seperti itu adalah apa? Di saham kita tidak bisa mengatur di sana. Kita tidak bisa menyusun strategi yang sesuai kehendak kita. Kita harus ngikut sama sahamnya. Itu teman-teman harus ingat. Kita harus ikut sama sahamnya. Beda sama berbisnis. Misalnya dalam bisnis saya lagi lesu nih ya. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin saya bisa mulai ads, iklan lebih banyak. Atau kalau yang di sosial media, saya bisa bikin live, TikTok live lebih sering. Misalnya seperti itu, jualan. Ya kan, teman-teman kalau ke Mangga 2, teman-teman bisa lihat tuh. Ada beberapa kios-kios yang isinya adalah orang-orang yang jualan, di depannya adalah handphone, seperti itu. Nah, Anda bisa do something untuk meningkatkan revenue Anda. Atau teman-teman adalah profesional, maka teman-teman bisa apa? Teman-teman bisa networking, atau teman-teman bisa ketemu dengan orang lain yang bisa mensupport. Wah, ketemu dia bisa order ke saya lebih tinggi, komisi lebih gede, dan lain segala macamnya. Tapi kalau di saham nggak bisa. Di sana, di saham itu nggak bisa. Anda harus ingat di sini, kalau Anda merasa ada satu saham yang bagus dan Anda berkoar-koar ke banyak orang bahwa saham ini bagus, apakah orang akan beli saham tersebut? Belum tentu. Anda putar otak lagi. Untuk apa? Anda lakukan misalnya, banyak ya influencer ya, banyak ya influencer
yang akhirnya membuat konten tentang sebuah emiten bahwa ini bagus, bla 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 segala macam. Tapi coba dilihat apa? Yang coba dilihat adalah seperti ini. Harganya murah. Fair value sekian, harga sekian. Beli, misalnya seperti itu. Nah, harga naik, beneran nggak sampai? Atau udah naik, turun lagi? Di sana. Itu yang teman-teman harus pantau. Udah naik, turun lagi. Udah naik, turun lagi. Jadi, konten dia itu hanya mampu menggiring orang untuk ikutan beli, setuju dengan ide dia, membuat harga saham pelan-pelan naik, tapi turun lagi. Itu di sana. Oke, nggak bisa sampai ke level fair value-nya. Kalau misalnya ternyata ada inflow yang bagus di market, harga saham yang kita lihat bagus ini sampai ke harga fair value, pertanyaan saya adalah satu. Setelah harga sampai ke fair value, dia stay nggak di fair value ini? Atau turun lagi? Kebanyakan turun lagi. Nah, ketika bicara udah sampai ke fair value, turun lagi. Jadi apa makna fair value itu? Harusnya kan kalau harga sudah sampai ke fair value, ya udah di situ aja. Stay aja bermain di sini. Kenapa dia turun lagi? Nah, itulah pemikiran-pemikiran yang membuat kita semakin jauh dari full time trader, teman-teman. Semakin full time trader, semakin trading for a living itu berefek bumerang bagi kehidupan kita. Apalagi nih ya. Apalagi misalnya kita punya tanggungan. Anda mungkin sudah punya pasangan, sudah punya anak gitu ya, atau punya anak 1, anak 2, atau anak Anda sudah mau masuk kuliah atau baru mau masuk SD segala macam. Itu pada dasarnya itu sulit untuk di planning itu. Maksudnya segala perencanaan keuangan Anda akan sulit untuk tercapai jika Anda mengandalkan income dari sesuatu yang fluktuatif yang tidak bisa Anda kendalikan. Beda, teman-teman. Jadi kita bicara di sini mengenai financial independence, retire early. Jadi saya mau meluruskan dulu hal ini. Bahwa apa? Akan sulit kita melakukan perencanaan keuangan di keluarga kita atau dalam kehidupan kita, apa segala macam pun. Kalau income kita fluktuatif, yang masalahnya fluktuatifnya itu tidak terprediksi oleh kita. Beda sama bisnis. Di bisnis misalnya menjelang lebaran, bakal lebih ramai. Menjelang akhir tahun akan lebih ramai. Oke, saya persiapkan dulu hingga waktu datang. Saya persiapkan ini sampai waktu datang dan segala macamnya. Kita sudah memprediksi, cash flow saya akan bagus nanti di bulan Mei. Akan bagus di bulan November dan lain segala macamnya. Oke? Nah, tapi kalau di saham beda cerita. Nanti bakal ada window dressing. Mana window dressing? Gak ada nih. Udah 2 tahun. Oke? Kalaupun ada tahun kemarin, 2023, window dressing, wah kacau nih, saya belinya saham bank tapi yang naik saham PP. Bingung juga di sana. Oke? Nah, saya mau cari income, ya intinya 1% untung dalam 1 hari deh. Lah, kita nggak bisa nyuruh harga saham naik di sana. Tapi kita bisa promosi produk kita di mana? Di sosial media dan segala macam untuk meningkatkan penjualan kalau Anda adalah pebisnis di sana. Nah, itu jadi hal yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi bicara mengenai financial independence di stock market, itu challenge-nya itu akan sangat menantang di sana. Itu dia. Nah, jadi teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini? Yang kita perlu lakukan di sini adalah kalau kita ingin retire early dan sumber dari pendapatan kita adalah dari stock market, maka ada beberapa hal yang kita perlu persiapkan di sana. Ada beberapa hal yang kita perlu persiapkan. Apa aja yang perlu kita persiapkan? Yang kita perlu persiapkan adalah sebenarnya bumper kita di situ. Bumper kita bahwa apa? Bahwa kalau market tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, saya punya tabungan yang cukup atau enggak? Di situ. Punya tabungan yang cukup atau enggak? Kalau ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan, emergency,
Misalnya sakit, karena kan udah nggak kerja lagi, sudah tidak punya asuransi, biasa asuransi kan dari kantor, gitu kan. Nah, saya bisa mengcover biaya sendiri atau enggak? Itu di sana. Dan lagi, misalnya, kalau saya sudah berjalan setahun tapi hasilnya belum begitu oke, apakah saya bisa punya plan B untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya? Nah, jadi bumper itu penting, teman-teman. Bumper. Dan fakta menunjukkan bahwa ketika kita bicara mengenai full-time trader, orang yang trading for a living, biasanya sebagian besar dari mereka punya aset yang besar. Itu di sana. Punya aset yang besar. Setidaknya dia sudah punya rumah. Setidaknya dia sudah punya kendaraan. Setidaknya pasangannya ada yang bekerja. Baik suaminya jika dia adalah wanita, baik istrinya jika adalah pria. Oke? Itu di sana. Nah, dan biasanya dia sudah punya aset, at least tabungan yang lumayan gede untuk dia pakai dari apa? Dari return bunga depositonya, atau dari obligasinya, atau dari misalnya properti, sewa rumahnya, seperti itu. Nah, itu yang mereka bisa andalkan. Jadi teman-teman, bicara mengenai financial independence, retire early, ini bukan masalah mengenai saya mau memutuskan untuk menyudahi segala kegiatan sehari-hari saya untuk terjun ke dunia saham dan saya bisa retire early. Dengan di saham, saya bisa menemukan financial independence. Jadi mau retire baru cari financial independence. Itu yang teman-teman harus hati-hati di sini. Itu yang benar-benar harus hati-hati karena biasanya orang yang gegabah resign jadi trader saham 1 tahun biasanya cari kerja lagi. Itu banyak teman-teman. Oke? Itu banyak. Nah, jadi teman-teman, yang kita perlu lihat di sini adalah apa? Persiapan. Nah, bicara mengenai persiapan, maka teman-teman, pertama adalah bumper. Seberapa tebal bumper Anda? Itu penting. Jadi kita sebagai individu, sebagai personal, kita pasti punya yang namanya optimisme. Bisalah, pasti bisa. Kalau ada usaha, pasti saya mampu. Yes, itu kata-kata motivasi. Tapi realitanya, teman-teman harus ingat bahwa tantangannya itu banyak. Itu di sana. Jadi yang pertama adalah Anda harus punya bumper. Apa bumper Anda? Karena begini, kalau kita sudah terlanjur tidak bekerja lagi, 6 bulan kita mungkin masih valid ilmu kita untuk kembali ke industri lama kita. Setahun, nah zaman sekarang teman saya yang dosen, teman saya yang pengajar ya di universitas, di kampus-kampus, dia sesekali suka bilang ke mahasiswanya, kita akan belajar mengenai ilmu marketing. Oke? Marketing management. Tapi yang saya mau tegaskan di sini adalah, ini kata teman saya ke mahasiswanya, apa yang kamu pelajari di semester pertama ini belum tentu akan valid ketika nanti kamu lulus. Karena dunia berubah begitu cepat. Oke? Jadi ketika kita sudah keluar dari industri kita gegabah mengambil keputusan tersebut dan melakukan trading for living, which is yang tadi saya bilang ya, teman-teman, saya dari galeri saham, saya di pasar modal. Saya bukan bicara menjelek-jelekan industri, no, bukan di situ. Tapi saya ingin men-share bahwa tantangannya itu sangat khas di pasar modal, yaitu apa? Fluktuasi memberikan potensi profit, peluang profit. Itu nomor 1. Itu sudah diamini oleh semua orang. Fluktuasi memberikan peluang. Oke, tapi yang jadi masalah adalah berbeda dengan pekerjaan, berbeda dengan bisnis. Kita tidak bisa mengatur market sebagaimana kita mengatur bisnis kita,
atau sebagaimana kita mengatur pekerjaan kita atau mengatur networking kita. Itu totally berbeda, dan itu sangat amat berbeda antara dunia profesional, real, sektor real, dengan dunia capital market. Oke, itu jadi ya bumper. Yang kedua adalah planning, teman-teman. Planning. Beri waktu bagi Anda, diri Anda, berapa lama untuk mencoba. Tapi akan lebih baik jika apa? Lakukan semuanya dalam waktu bersamaan. Teman-teman, trading saham itu bukan berarti semakin Anda fokus, resign, dan jadi trader saham, itu hasilnya akan semakin bagus. Nggak gitu juga. Banyak kok orang-orang yang dia masih menjadi profesional di sebuah perusahaan, dia adalah pengusaha, tapi dalam trading saham juga bagus. Dan kadang itu akan lebih bagus buat teman-teman. Kenapa? Anda punya bumpernya, Anda bisa berpikir lebih rasional, karena Anda tidak mengandalkan 100% income Anda dari saham. Dan ini sejalan dengan kata yang disampaikan oleh Warren Buffett. Multiple source of income. Kalau Anda bisa dapat 2 income sekaligus, dari pekerjaan, dari saham. Sahamnya bisa 2 lagi juga nih. Dari trading saham, short term trading. Short term bukan berarti setiap hari trading ya. Short term berarti bisa jadi dalam posisi ambil seminggu, misalnya untuk swing trading, 1 minggu profit, misalnya seperti itu. Atau teman-teman mau trend following gitu ya, disimpan makin cuan di sana. Nah, Anda bisa dapat dari hasil trading untuk jangka pendek, ataupun ada hasil investasi untuk jangka panjang. Dari apa? Capital gain plus dividen. Teman-teman, capital gain dari trading saham, capital gain dari investasi, buy and hold jangka panjang. Teman-teman, BCA udah hampir 10.000. Orang-orang yang beli BCA di tahun 2015 di harga 2.000, itu capital gain udah 2.000 ke 10.000 loh. Udah 5 kali. Udah 5 kali. Belum dapat dividen tiap tahun. Setahun 2 kali. Interim sama full year. Capital gain dari trading, capital gain dari investing portfolio, dividen dari emiten tersebut, dan pekerjaan Anda. Berapa? 4, teman-teman. Ada 4. Oke? Ada 4. Jadi, kalau Anda bisa punya 4 ya. 4 source of income, kenapa Anda harus hapus semuanya untuk mencari 1 source of income aja? Di sana. Itu dia mengenai planning. Bumper Anda bagaimana? Planning Anda bagaimana? Planning termasuk plan B. Kalau Anda jalankan, Anda pokoknya gue gak mau tahu, gue harus udahan, gue harus resign, gue udah benar-benar enak banget. Beri waktu maksimum. Berapa lama Anda akan mencoba ini? Jangan sampai Anda jadi menggerus keuangan pribadi Anda ataupun keluarga Anda. Oke, yang membuat kondisi keuangan semakin lama semakin terpuruk, pikiran semakin lama semakin stres, dan kita lupa dengan profesi lama kita. Profesi lama kita udah kelamaan nggak kerja lagi, istilahnya seperti itu, dan kita jadi kadaluarsa. Karena kalau kita udah setahun keluar dari industri atau 2 tahun keluar dari industri, untuk balik masuk itu sangat susah, teman-teman. Itu sangat susah. Tapi kalau udah bicara mengenai usia, itu juga sangat susah. Jadi itulah kenapa butuh perencanaan yang matang. Nah, pertama adalah bumper. Kedua adalah perencanaan. Yang ketiga apa, teman? Ketiga adalah financial planning. Mungkin apa yang Anda ingin lakukan mengenai FIRE ini, Financial Independent Retire Early, mungkin nggak bisa dilakukan tahun ini. Tapi bikinlah sebuah perencanaan keuangan, dan Anda bisa mengetahui, kira-kira saya sudah bisa melakukan ini mungkin 3 tahun lagi. Gitu. Oh, mungkin 4 tahun lagi. Oh enggak, saya mau setahun lagi. Rasional dulu aja. Rasional dulu aja. Duit lu berapa? Di sana. Duit lu berapa? Dan Anda harus ingat, trading saham di usia 30, trading saham di usia 40, dan trading saham ketika ada orang yang usia 50, itu levelnya udah berbeda. Kemampuan kita mengambil resiko sudah berbeda. Kemampuan kita untuk punya endurance, daya tahan, itu juga udah berbeda.
Jadi nggak sesederhana main game teman-teman. Teman-teman kalau main game teman-teman, mau usia berapapun ya tinggal loncat, tendang, apa segala macam itu it's a game gitu loh. Pakai jari di sana. Paling kecepatan aja yang makin lebih pelan. Tapi it's all about jari gitu loh. Tapi kalau dalam trading saham enggak, it's all about psychology. Termasuk ketahanan jantung. Oke? Nah, jadi yang ketiga adalah sebenarnya financial planning. Anda bisa jadi tidak harus atau menyadari tidak sekarang. Tapi bisa jadi 3 tahun atau 5 tahun lagi. Tapi itu sangat penting. Dengan Anda melakukan planning, Anda tidak mengambil keputusan gegabah. Contoh, financial planning seperti apa? Financial planning di sini adalah misalnya Anda menghitung berapa aset saya, berapa tabungan saya, berapa reksadana saya, berapa ini di luar saham, oke? Berapa aset saya, rumah saya. Oke, itu dia, dihitung dulu. Nah, yang kedua adalah saya gaji berapa sebulan? Ambil angka gampang aja ya, gaji 10 juta. Oke, artinya kalau saya mau trading for a living, atau saya benar-benar mau retire early, gak ngapa-ngapain, Anda harus punya passive income sebesar 10 juta menggantikan pekerjaan. Kayak gitu dong, ya enggak? Menggantikan pekerjaan. Tapi didapat dari mana? Ya dari trading lah, tinggal trading. Pokoknya saya punya uang 500 juta. Ya udah pokoknya sebulan saya cari aja 2%, kan jadi 10%. Iya, ngitung Excel memang gampang. Ngitung kalkulator mah gampang. Ngejalanin ya. Lihat aja kayak gimana gitu loh. Nah, jadi dengan financial planning Anda bisa tahu, oke, dengan kondisi sekarang active income saya adalah dari kantor saya 10 juta. Contoh gampang lah ya, 10 juta. Passive income saya atau other income saya masih 0. Oh, saya ada di sini dapat dividen, tapi dividennya setahun masih 500 ribu. Gimana caranya 500 ribu mengcover 10 juta? Gak bisa. Saya punya rumah sih, tapi rumah saya nggak bisa disewa, bobrok. Rumah yang investasi gitu ya, bobrok. Ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sanalah kita melakukan planning bahwa oke, kayaknya untuk melakukan ini semua saya harus punya income sekian, yang tabungannya adalah sekian untuk renovasi rumah untuk bisa disewakan misalnya, gitu ya. Atau misalnya mulai investasi di saham yang rutin membagikan dividen, contohnya seperti itu. Atau saya ada ruko, saya harus tunggu sampai dia jadi, masih dibangun sama developer, hingga apa? Nanti bisa disewakan. Nah, kalau rumah saya bisa disewakan, ruko saya udah jadi bisa disewakan, saham yang saya beli itu sudah memberikan dividen yang cukup rutin setahun, yang ekuivalen, return dari aset-aset setahun itu ekuivalen, let's say 75% dari income Anda sekarang. Income dari pekerjaan. Jadi misalnya gaji 10 juta, Anda sudah punya income ekuivalen per bulan dari hasil investasi adalah misalnya let's say 7,5 juta. Silahkan berpikir menjadi full time trader. Silahkan berpikir trading for a living. Karena apa? Karena kalau passive income Anda sudah 75% dari income aktif Anda sebenarnya nggak perlu trading for living. Anda nggak trading for a living, trading for fun aja. Income itu udah datang semua. Nah, disitulah financial independence itu selalu didapatkan dari aset yang bekerja untuk Anda. Oke, ketika aset itu bekerja untuk teman-teman, kita bicara aset di sini adalah teman-teman ngomongin retirement. Aset Anda haruslah aset berkualitas yang punya konsistensi kinerja yang selalu bagi hasil dalam berupa dividen. Atau kalau properti dalam sewa, kontrakan, kayak gitu ya. Kalau obligasi memberikan kupon obligasi di sana. Nah, di sanalah Anda punya multiple source of income sehingga Anda bisa retire early. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, bicara mengenai persiapan tadi yang saya bilang, mengenai menghitung bumper Anda berapa, perencanaan
planning Anda dalam melakukan tujuan Anda dalam bertransaksi saham ataupun menjadi full time trader bagaimana. Dan yang terakhir adalah financial planning. Oke, financial planning untuk mengukur rasional nggak sih saya memulai ini semua sekarang, atau mendingan saya harus tunda 3 tahun, 4 tahun lagi, atau syukur-syukur kondisi udah cukup bagus, saya tunda cukup setahun lagi. Tapi Anda akhirnya tahu gitu loh, akhirnya tahu apa yang harus dipersiapkan sehingga keputusan yang Anda lakukan itu tidak bikin stres. Karena teman-teman, percayalah, ketika trading saham itu adalah sampingan, hasil Anda bisa memuaskan, bahkan sangat bagus. Tapi ketika Anda memutuskan untuk trading saham itu menjadi satu-satunya sumber income, nggak semua orang berhasil mempertahankannya. Oke, di sana. Dan pada akhirnya kita nggak bicara mengenai full time trader aja, tapi kita bicara mengenai resign untuk buka usaha, resign untuk full time trader, resign untuk jadi yang lain gitu ya. Kadang itu membuat bukan membuat sih, itu orang tersebut bisa jadi harus kembali ke awal mulanya. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi hitung bumper Anda. Yang kedua adalah bikin perencanaan action plan seperti apa. Dan yang ketiga adalah financial planning. Anda mungkin belum punya bumpernya. Anda mungkin belum punya bayangan kalau gue jadi full time trader harus ngapain aja. Tapi kalau Anda punya financial planning yang bagus, oke, financial planning yang bagus, uang saya harus kemana, aset saya harus dibikin menghasilkan dan lain segala macamnya gitu ya. Nanti ujung-ujungnya financial planning itu memberikan Anda financial independence. Jadi, ketika bicara gerakan FIRE, FIRE, Financial Independence Retire Early. Ketika kita memiliki financial planning yang bagus, ujung-ujungnya kita punya 2 poin pertama dulu, financial independence. Ketika sudah financially independent, adalah keputusan bebas Anda untuk retire atau untuk tetap melakukan apa yang sudah Anda pekerjakan, atau menambah aktivitas Anda ke hal yang lain. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong mengenai financial planning, kita nanti hari Sabtu minggu ini tanggal berapa ya? 15 ya? Kamis, Jumat, Sabtu, 15, 16, 17, tanggal 17 Februari, itu hari Sabtu, itu jam 9 sampai jam 10.30, hanya 1,5 jam sih. Kita akan adakan free webinar, teman-teman. Free webinar judulnya adalah Plan Your Early Retirement. Di sana, Plan Your Early Retirement. Jadi, apakah Anda harus build your own business gitu loh, atau Anda buy a successful business, misalnya seperti itu, atau ada hal lain yang Anda lakukan. Tapi intinya di sini adalah kita akan belajar di webinar ini, financial planning ini jadi agak berbeda dari saham-saham yang kita adakan ya, tapi ini related untuk bentuk teman-teman yang ingin terjun untuk lompat ke level yang berbeda, istilah seperti itu. Kita akan belajar untuk bagaimana kita memiliki konsep untuk memiliki multiple source of income. Multiple source of income ini kita nggak melulu ngomongin tentang saham. Yes, di saham, yes. Dari portfolio return trading performance, dari portfolio performance, dari dividen dan lain-lain gitu ya, lain-lain yang fixed return dan lain segala macamnya, tapi juga dari sumber-sumber yang lain. Jadi hari Sabtu tanggal 17 ya, Sabtu 17 Februari 2024 jam 9 sampai jam 10.30 kita adakan free webinar mengenai Plan Your Early Retirement. Ini bisa diikuti oleh teman-teman yang ingin
lebih memahami apa itu mengenai financial planning dan all about retirement. Ini cocok juga untuk teman-teman yang sebentar lagi, mungkin 5 tahun lagi, 7 tahun lagi akan masuk usia pensiun, pastikan ikutan. Atau teman-teman yang merasa, gue pengen pensiun dini, what I need to do di sana, Anda juga bisa ikutan. Atau Anda yang, gue pengen resign, gue pengen trading for a living, gue pengen jadi full time trader, Anda silakan ikutan. Informasinya dan link pendaftarannya ini gratis ya teman-teman ya. Jadi webinar ini 100% gratis. Informasi nanti teman-teman bisa lihat setelah IG Live ini. Teman-teman bisa cek IG story-nya Galeri Saham. Oke, hari ini itu mengenai plan your early retirement. Jadi teman-teman silakan untuk ikutan. Dan akan lebih baik jika teman-teman bawa ajak teman, atau ajak pasangan, atau ajak pacar, atau ajak suami atau istri. Karena webinar ini akan menjadi salah satu referensi terbaik Anda untuk memahami what you need to do. Baik Anda masih jauh dari kata pensiun, ataupun Anda yang sudah dekat dengan pensiun, ataupun Anda yang pengen pensiun lebih dini. Oke, itu dia mengenai financial independence retire early. Ada pertanyaan? Silakan. Sekarang saya coba cek ya di sini, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya mengenai financial independence retire early. Jadi istilahnya jangan sampai ketipu. Ketipu lagi. Jangan sampai salah sangka mengenai oh ya dia tuh di saham tapi dia bisa bagus kok, bla bla segala macam. Lihat dulu. Apakah dia full time trader atau dia ternyata profesional di capital market? Mungkin dia analis, mungkin dia adalah stock broker, mungkin dia adalah investment bankers. Nah itu kita harus lihat dulu gitu loh. Jadi jangan sampai karena ada label stock market, ada label trader gitu ya, kita langsung merasa bahwa oh dia tuh pasti full time trader. Nah itu kita harus hati-hati. Teman-teman, saya menyampaikan ini tuh bukan karena apa-apa ya, saya hanya membantu teman-teman, ya kita semua lah ya, bahwa kita harus rasional dalam mengambil keputusan, jangan sampai terburu-buru, jangan sampai nafsu, misalnya seperti itu. Berapa banyak sih orang yang mengira setelah dia mendapatkan untung lumayan ketika pandemi 2-3 tahun yang lalu, dia merasa gue bisa deh jadi full time trader. Tapi faktanya adalah dia nggak bisa gitu loh. Karena market yang kayak pandemi yang naik tersebut hanya kejadian satu kali dalam 10-12 tahun terakhir. Dan setelahnya gimana? Setelahnya normal. Apa yang teman-teman lihat dalam setahun 2 tahun terakhir ini, dari sejak tahun 2022 akhir sampai 2024 ini, marketnya naik turun, itu normalnya gitu loh. Jadi jangan sampai kita gegabah karena ada satu posisi yang membuat kita merasa sukses, kita langsung merasa bahwa oh udah, that's my life, that's my path, gua ambil sana. Nggak gitu juga. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan ya. Saya coba cek dulu di sini ada pertanyaan atau enggak. Belum ada. Oke. Wih, ada Bro Dani Eugene. Thank you bro, udah ikutan ya. Mantap nih. Lalu ada lagi dari Alfa. Belum ada nih. Yes, belum. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Mengenai gerakan FIRE movement, Financial Independence Retire Early. Jadi objek Anda adalah 2 di atas. Financial Independence dulu. Jangan berpikir retire early dulu. Ngomong retire early, jangan berpikir mengenai jadi full time trader dulu. Jangan berpikir trading for a living dulu. Teman-teman, percayalah ini bahaya teman-teman. Saya di pasar modal dari sejak tahun 2004. Orang yang mengambil keputusan retire early, orang yang mengambil keputusan, enggak, gue mau jadi full time trading aja deh. Ini, tanpa ada atas, ambles.
di sana, teman-teman. Ambles. Oke. Keuangan jadi semakin kering. Kenapa? Pressure yang tinggi dan biaya hidup nggak bisa jadi nol. Itu yang dia pertama. Kedua, pikiran jadi semakin menekan. Oke. Yang ketiga, kadang bicara mengenai happiness di sana. Jadi bukan masalah capital marketnya. Jadi saya di sini bukan bilang bahwa stock market itu nggak cocok buat Anda. Bukan. Stock market is for everybody, teman-teman. Stock market is for everybody. Teman-teman beli saham BRI di harga 2.000 ketika pandemi. Semua orang beli BRI di harga 2.000. Sekarang ketika BRI hari ini closing, oke? Ketika hari ini BRI closing di 6.000, semua orang untung. Oke? Semua orang untung. Beda dengan teman-teman beli franchise. Teman-teman beli franchise apa? Beli franchise makanan, ayam goreng, apapun itu, es krim, apapun itu. Semua orang beli franchise yang sama. Tidak semua orang untung bersama-sama. Lokasi, luas tempat, toko, tempat parkir ada atau enggak, dan lain segala macam itu beda cerita. Oke? Merek sama, belum tentu untung sama. Tapi kalau kita bicara mengenai saham, beli BRI di harga 2.000 ketika pandemi, semua orang beli, semua orang simpan. Harga naik, semua orang untung bareng-bareng. Oke? Jadi saya bisa bilang bahwa capital market is for everybody. Tapi untuk teman-teman terjun ke dalam pasar modal untuk jadi full time trader, ingat, financial independence, retire early, atau jadi ini full time trader. Poin yang paling penting terpenuhi dulu adalah mengenai financial independence ini. Nah, bicara mengenai financial independence, disitulah kita harus mempersiapkan keuangan kita. Financial planning. Dengan financial planning, kita bisa memiliki skenario-skenario. Plan A-nya adalah begini. Kalau nggak tercapai, plan B-nya adalah begitu. Nah, ketika kita sudah mencapai financial independence, terserah Anda. Mau tetap kerja dan trading saham jalan bareng-bareng, atau Anda ingin lepas yang satu ambil yang lain, gak ada masalah. Kenapa? I'm financially independent, financially free, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi jangan lupa untuk teman-teman yang baru join IG Live ini, nanti hari Sabtu, minggu ini, Sabtu tanggal 17 Februari, jam 9 sampai 10.30 waktu Indonesia bagian Barat ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengadakan free webinar dengan judul Plan Your Early Retirement. Webinar 1,5 jam itu kita akan bahas mengenai, contohnya apa? Apa aja yang harus Anda persiapkan sebelum Anda udahan bekerja. Udahan bekerja karena gue pengen udahan bekerja memang, atau udahan bekerja karena gue udah usianya untuk udahan bekerja, pensiun. Itu yang kita pelajari. Persiapannya apa aja. Yang kedua adalah apa? Tips dan trik. 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah, apa yang akan kita hadapi di sana. Mungkin yang paling cocok untuk bisa share mengenai hal tersebut adalah kenalan-kenalan kita, kerabat-kerabat kita yang sudah pensiun. Tapi biasanya mereka gak mau cerita, karena mereka akan membongkar rahasia hidupnya. Dan kita gak pernah tahu kehidupan orang itu apakah baik-baik saja atau lagi ada challenge tertentu. Kita gak pernah tahu, dan that's not for public consumption di sana. Jadi karena saya di sini adalah seorang certified financial planner, maka kita banyak bisa men-share ke teman-teman bagaimana how to do, how not to do, segala hal mengenai financial planning, termasuk hingga mengenai planning Anda untuk pensiun dini atau pensiun sesuai dengan waktunya atau yang lain sebagai macamnya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi hari Sabtu 17 Februari tahun 2024 tahun ini, oke, menjadi webinar pertama kita setelah pemilu. Teman-teman sudah pada nyoblos ya? Sudah pada nyoblos.
Dari nanti hari Sabtu besok, benar-benar sampai minggu ini 17 Februari jam 9 sampai 10.30 itu kita akan adakan pakai Zoom meeting. Link Zoom pendaftaran itu free. Anda bisa cek di IG story Galeri Saham di Instagram ini setelah live ini berlangsung. Jadi tinggal buka aja @galeri saham dan cek di story-nya, itu ada informasi mengenai plan your early retirement. Nah, ngomong-ngomong, ini kayaknya nggak ada pertanyaan. Jadi, karena nggak ada pertanyaan, waktunya saya untuk udahi. Jadi, itu dia teman-teman ya. Apakah Anda ingin menjadi full-time trader? Apakah Anda ingin melakukan trading for living? Pada dasarnya, keputusan itu adalah keputusan yang baik kalau direncanakan dengan baik. Karena pasar modal memberikan banyak peluang baik ketika dia sideways ataupun dia uptrend. Nah, yang terpenting dari sini adalah bukan Anda merasa percaya diri dan sudah merasa mampu untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut, bukan di sana, tapi mengenai financial independence-nya. Kalau ini sudah mulai terbentuk atau sudah mengcover, let's say 75% dari kebutuhan bulanan Anda, financial independence ini, silakan Anda langsung ambil keputusan untuk menjadi either itu full-time trader ataupun itu adalah untuk trading for living life yang Anda inginkan. Intinya adalah financial planning untuk mencapai financial independence, baru Anda bisa melakukan yang dua ini. Jangan kebalik, oke? Jangan kebalik, karena kalau Anda kebalik, Anda langsung loncat jadi full-time trader dan Anda tidak punya financial independence. Harapannya adalah karena gue jadi full-time trader, gue bisa dapetin financial independence. Nggak bisa. Itu cuma ganti profesi. Tadinya profesinya adalah kerja di kantoran, sekarang jadi kerja di depan laptop. Ganti profesi dong teman-teman. Selama Anda harus enter beli, enter jual, enter beli, enter jual, Anda tidak pensiun. Anda cuma mengganti pekerjaan. Yang tadinya bolpen, yang tadinya meeting, jadinya cetak. Oke, itu dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ikuti webinar hari Sabtu besok. Cek di IG story Galeri Saham. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.